Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Shadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza junda wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulilladzi athaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Alaikum bi kitabillahi was sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amala bihima mujibu linaili fawzi wal jannah. Wa'lamu anna yawmukum hada yawmu idil adha. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Wa man nasaka qabla shalah wala nusukala. Wa'lamu anna yawmukum yawmun nahr. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para saudara jamaah sekalian, marilah kita senantiasa menertibkan dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas rahmat, taufik, hidayah dan umur yang panjang, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan melantunkan kalimat thayyibah, lafaz takbir dan tahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba mendatangi masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubalighot yang telah menyampaikan agama Islam ini sehingga Islam ini sampai pada kita, dan kita mau menerima kebenaran Islam ini dan kita menetapi dengan penuh ketaatan dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Semoga Rasulullah SAW kelak berkenan memberikan syafaat di Telaga Kautsar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya ini disebut juga dengan Idul Hajj karena bertepatan dengan kaum muslimin menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah, duyufur rahman, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihram berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang suku, bangsa, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial yang berbeda satu sama lainnya. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah untuk menjadi tamu Allah dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan disebut juga Idul Kurban karena mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah korban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah korban yang diselenggarakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri tawarrub kepada Allah Subhanahu wa taala
Hal ini menggambarkan internalisasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudara yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karenanya kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul-rasul Allah sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah kurban ini. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Said bin Arqam. An Said bin Arqam qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adhiyah? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu famalana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli syaratin hasanah. Qalu fasuku ya Rasulullah? Qala bi kulli syaratin minas suku hasanah. Dari Said bin Arqam berkata, sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil adha? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan penyembelihan ini? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Maka Rasulullah menjawab, adalah sunnah dari bapak kamu sekalian, yaitu Ibrahim. Qalu famalana fiha ya Rasulullah? Para sahabat bertanya lagi, maka apa yang kami dapatkan dari menyembelih ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, setiap bulu satu ditulis satu kebaikan. Bagaimana dengan bulu-bulu halusnya? Maka setiap bulu halus juga ditulis satu kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha mau'saya qala ya bunayya inni ara fil manami inni atbahuka fanduru madza taru. Qala ya abati if'alu ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umur dan sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau dan saya akan mendapatkan kesabaran. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan korban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa ketekunan hati, keyakinan dan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail, bukanlah semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala ini harus dipatuhi. Bahkan Allah
Subhanahu wa taala memberikan perintah itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena keutamaan menjelek korban ini mengalahkan amalan-amalan yang lainnya, bahkan jihad sekalipun tidak dapat menandingi. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, mal amalu fi ayyamil ashr afdala minal amali fi hada. Qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi wa malihi walam yarji bi syai'in. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan di hari tanggal 10 yang lebih utama dari amalan ini. Mereka bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, walaupun jihad, kecuali orang yang keluar jihad, hartanya dan dirinya habis, pulang hanya tinggal namanya saja, itu yang dapat membandingi pahala korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan termasuk kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah menyebutkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging atau hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa dari kamu sekalian. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan kurban sebagai korban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan berternak tersebut dengan ibadah korban. Indikasi ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luarmu, harta bendamu, tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu. Olehnya itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan korban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau mampunya hanya bisa mewujudkan satu kambing, kita tidak mampu patungan dengan 7 orang, punya uang 1 juta, maka berusaha mencari kambing yang penting umurnya sudah 1 tahun. Karena kita berkorban ini bukan mencari daging, tapi mencari takwa kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa qala Rasulullah SAW, ma amala adamiyun min amali yaumin nahr ahabba ilallah min ihri qaddam, innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa as'ariha wa atlafiha wa inad dama la yaqa minallah bimakanin qabla ayyaqa minal ar fatibu biha nafsan. Rasulullah SAW bersabda, amalan Adam yang paling dicintai oleh Allah adalah mengalirkan darah, menyembelih korban. Karena sungguhnya hewan korban akan didatangkan kelak di hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, kukunya, dan sesungguhnya darah niscaya jatuh kepada Allah di tempat sebelum jatuh ke bumi, maka pahalanya sudah diterima oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terutama melalui kurban kita lakukan secara terus-menerus, karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan syariah